ada yang lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu dipidanakan. Dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon. Yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid. Tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya orang senang bertengkar. Kalau di status bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh. Anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong lantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silahkan. Maaf berantakan. Duduklah. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, ganteng gak pacar saya? Namanya Budi, lengkapnya Budi Bayar. Terima kasih kamu udah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Aku kira kamu udah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik. Lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Budi! Ternyata hanya jalan saya saja. Gak ada pacar, saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan, betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat.
biar saya saja. Loh, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan pelenteh. Kali ini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas dan pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawakanmu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal pilkada pun saya tak tahu. Saya nggak tahu apa beda pilkada dan pilkab, tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika menjadi pemimpin dulu, saya sama sekali tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita.